Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Terduga pelaku penyalahgunaan narkoba mencoba melawan saat ditangkap Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan. Video konvoi sepeda motor ratusan remaja membawa senjata tajam di kota Medan beredar di media sosial. Warga ketakutan jadi korban. Ratusan warga desa Barus Jahe, Kabupaten Karo serentak turun ke kolam untuk menangkap ikan. Mereka mengikuti tradisi ndurung massal. Kita ke informasi pertama. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menggerebek kampung narkoba di Desa Pematang Johar, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan yang dilakukan itu, seorang terduga pelaku penyalahgunaan narkoba mencoba melawan saat ditangkap. Satuan Narkoba Polres Pelabuhan Belawan menangkap seorang pria terduga pengguna narkoba di rumah kosong di Jalan Masjid Gang Anissa, Desa Pematang Johar, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Selasa lalu. Saat ditangkap, pria berinisial R ini mencoba melawan polisi saat diminta menyerahkan tasnya yang diduga berisi sabu-sabu. Dalam tas dan kantung celana R, polisi menemukan sejumlah plastik klip berisi sabu-sabu, pipet berukuran kecil, serta korek api. Dari halaman dan dalam rumah kosong tersebut, polisi juga menemukan bong alat hisap sabu-sabu, serta plastik klip berukuran kecil yang diduga dipakai untuk pesta narkoba. Penggerebekan dilakukan berawal dari laporan masyarakat yang resah dengan aktivitas belasan pemuda yang keluar masuk permukiman mereka. Kami dari Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan berhasil mengamankan satu orang laki-laki inisial R dan barang bukti beberapa paket sabu, yang mana TKP penggerebekan di Pematang Johar, demikian. Tadi sempat ada perlawanan dari pelaku ini? Benar, saat laki-laki tersebut diamankan berusaha melawan petugas, namun petugas berhasil mengamankan para pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini terduga pelaku penyalahgunaan narkoba beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk diperiksa dan dites urin. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Video konvoi sepeda motor ratusan remaja yang membawa senjata tajam di Kota Medan beredar di media sosial. Video ini ditanggapi kecemasan warga karena khawatir menjadi sasaran penyerangan. Video rekaman ratusan remaja berusia antara 14 hingga 20 tahun mengendarai sepeda motor dengan membawa celurit dan kelewang melintas ruas Jalan Kelambir 5, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Video ini direkam oleh salah seorang anggota konvoi dan diunggah di media sosial. Konvoi anak-anak di bawah umur ini berisi provokasi, ajakan bertarung dan tawuran dengan memamerkan senjata tajam. Warga di ruas Jalan Kelambir 5, Kecamatan Medan Sunggal membenarkan konvoi meresahkan itu. Menurut warga, gerombolan konvoi menenteng senjata merupakan pemandangan menyeramkan setiap kali malam minggu. Biasanya, gerombolan melintas antara pukul 12 malam hingga jam 3 dini hari. Tiap malam minggu macam ada, memang udah kompak orang untuk mau perang mau di mana gitu. Tiap malam minggu keliling orang itu mau buat saja, panjang-panjangan itu, hampir-hampir semeter setengah panjangnya. Berapa kereta biasa bang? 30-40 kereta ada. Kalau itu kita keber gitu ya? Wah, bonceng-boncengan, apa yang nampak orang itu ambil orang. Jadi masyarakat raksasa nih bang? Oh, sana lah pak, udah ramai, udah ada 20-30. Jadi tidak lanjutkan memang. Kalau apa bang, rumah-rumah ada diserang orang itu nggak dilempar apa? Ada, tapi apa yang nampak orang itu jalan itu diambil orang itu. Oh gitu, berarti orang itu ngebegal juga gitu? Neser. Nyasar. Warga berharap tindakan meresahkan ini segera dihentikan. Selain menjadi ancaman bagi warga maupun para pengguna jalan, kelompok remaja bersajam ini diduga terkait dengan geng motor dan kawanan begal.
Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Sedikitnya 9 murid Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah menjadi korban pencabulan oleh kepala sekolahnya. Ironis, sebelum akhirnya terkuak, perbuatan tersangka telah berlangsung selama 3 tahun dengan modus meminta tolong dipijat oleh para korban. Polres Labuan Batu menangkap tersangka berinisial PH di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Tersangka kabur sejak pekan lalu selepas orang tua murid melaporkan tindakan cabul tersangka ke polisi. Tersangka yang merupakan warga Kabupaten Labuan Batu Utara dilaporkan ke polisi oleh wali murid berinisial IH pada 22 Mei lalu. Korban mengaku dicabuli saat berinteraksi dengan tersangka yang berstatus kepala sekolah. Dari keterangan korban, polisi melakukan penyelidikan meminta keterangan saksi dari para murid maupun pengajar. Hasilnya mengejutkan, terdapat korban lainnya yang berjumlah 9 orang dan diperkirakan masih terdapat korban lain dari kalangan murid yang telah lulus. Dari runut kejadian dan pencocokan keterangan saksi, didapati kronologi yang mirip sesama korban. Korban diminta memijat sang kepala sekolah pada beberapa bagian tubuh sebelum akhirnya mencium dan memeluk korban layaknya pasangan dewasa. Tindakan cabul dilakukan lebih dari 12 kali dengan memilih tempat kantin, aula sekolah, serta kantor guru. Kejahatan ini telah dilakukan tersangka sejak tahun 2020. Bahwa setelah dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Polres Labuan Batu, kami berhasil mengembangkan kejadian ini. Sampai hari ini, per hari ini jumlah korban yang menjadi korban dari pelaku, dari tersangka, perbuatan tindak pidana cabul berjumlah 9 korban. 9 korban ini adalah terdiri dari 6 orang anak siswa MDTA serta 3 orang anak siswa MTS di sekolah yang dimaksud. Dari penangkapan tersangka di Aceh Tamiang, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya SK pengangkatan kepala sekolah, pakaian, serta hasil visum para korban. Tersangka dijerat beberapa pasal di antaranya Undang-Undang Perlindungan Anak, Tindak Pidana Kekerasan Seksual Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terperdaya jabatan seorang warga Kabupaten Humbang Hasundutan tertipu ratusan juta rupiah oleh seorang perwira pasukan pengaman presiden atau Pas Pampres untuk biaya pengurusan penerbitan sertifikat tanah seluas sekitar 31 hektar. Nama besar Pas Pampres alias pasukan pengaman presiden tidak menjamin semuanya bakal lancar. Pengadilan Militer Kota Medan menjatuhkan hukuman 9 bulan penjara bagi terdakwa Kapten Tigorli Purba, anggota Kesatuan Pas Pampres bidang pembinaan mental. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan penipuan terhadap korban Yan Edward Simanjuntak dengan mengaku dapat mengurus penerbitan sertifikat tanah di sekitar Jalan Ring Road, Humbang, Hasundutan. Kejadian ini bermula pada tahun 2021. Korban Yan Edward diperkenalkan oleh rekannya dengan terdakwa Kapten Tigorli Purba. Korban tertipu dengan jabatan terdakwa. Korban menganggap semua pengurusan administrasi akan mudah ditangani oleh nama besar Kesatuan Pas Pampres tempat terdakwa berdinas. Namun setelah beberapa kali minta difasilitasi ongkos pulang pergi Jakarta Medan untuk pengurusan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, keyakinan korban Yan Edward akhirnya runtuh. Bayangan mendapatkan kemudahan oleh jabatan terdakwa anggota Pas Pampres berakhir pepesan kosong. Hingga kasus ini dibawa ke jalur hukum, terdakwa Kapten Tigorli Purba gagal menepati janjinya. Hukuman penjara 9 bulan yang dijatuhkan majelis hakim dianggap mengecewakan. Menurut korban, uang yang dihabiskan untuk memfasilitasi serta pengurusan pembuatan sertifikat mencapai 200 juta rupiah. Namun yang berhasil dibuktikan dalam bentuk tertulis berjumlah lebih dari 59 juta rupiah. Keputusan majelis hakim pengadilan militer seperti apa komentarnya? Terlalu ringan. Karena seperti itu hukuman untuk penipu 378 itu terlalu ringan. Bahkan ada lagi muncul nanti ke depannya anggota-anggota TNI membawa atas nama suruhan dari Pangdam. Pak, ini kemarin gimana kasusnya, Pak? Bisa jelaskan, Pak, sedikit, Pak? Nah, jadi gini, saya punya sebidang tanah, ya, dia sudah biasa mengurus sertifikat tanah ke Kanwil Pak Dadang selaku pejabat Kanwil pada saat itu 2021 akhir. Setelah saya disambungkan dan dikenalkan dengan Muhammad Nur. Memang Muhammad Nur sampai sekarang sebagai saksi
rekaman pemeriksaan di Pomdam kemarin. Kalau di pengadilan dia nggak datang. Kerugian totalnya berapa Bang? Kerugian saya 259 juta. Cuman yang tertulis memang transferan 59 juta, 200 uang cash. Di Hotel Ibis saya serahkan. Yang bersangkutan didakwa dengan dakwaan penipuan. Coba ya. Sekarang sudah diputus tadi bahwa yang bersangkutan didakwa penipuan dan dinyatakan oleh majelis hakim terbukti melakukan penipuan. Seperti itu. Perkaranya itu tahun berapa, Pak? Perkaranya masuk ke Dilmil ini tahun 2023, masuk ke pengadilan militer pada itu di tahun 2023. Cuma biar tidak sana ya, bahwa perkara tersebut terjadi pada tahun 2021. Vonis hakim yang dipimpin Kolonel Korps Hukum Azril Siagian lebih ringan dibanding tuntutan auditor militer yang meminta terdakwa dijatuhi 1 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa dinilai merusak citra TNI dan nama besar Pas Pampres serta mengakibatkan kerugian korban. Tuti Alwelubis melaporkan dari Kota Medan.